Oke guys, di video kali ini kita akan bahas salah satu tools yang paling banyak digunakan trader, yaitu Fibonacci Ratio. Dari penjelasannya sendiri, Fibonacci Ratio atau deret Fibonacci adalah dasar konsep dalam matematika dan diterapkan di berbagai bidang, termasuk keuangan. Jadi secara basic, Fibonacci Ratio ini bukan berasal dari murni trading, tetapi dari ilmu matematika. Nah, asal-usulnya itu ada deret angka Fibonacci, yaitu dimulai dari angka 0, kemudian 1, kemudian angka selanjutnya adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Jadi semisal 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan 1 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian selanjutnya 1 tambah 2 sama dengan 3, kemudian selanjutnya 2 tambah 3 sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, di sini rasio utamanya adalah di angka 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, dan 0,786. Untuk golden ratio-nya yaitu di angka 0,382, 0,5, dan 0,618. Nah, tujuan dari kita menggunakan Fibonacci Ratio sendiri ini adalah untuk mencari potensi area koreksi sebelum harga itu melanjutkan tren. Nah, ini adalah salah satu penggunaan Fibonacci Ratio dalam chart price action ya. Cara penggunaan untuk Fibonacci Ratio sendiri ini adalah kita tarik dari level low ke level top atau high-nya. Dari situ kita mendapatkan level rasio dari Fibonacci ini. Nah, tujuannya adalah kita mencari level retracement dari high ini, kira-kira penurunannya itu bisa seberapa dalam. Yang umum digunakan adalah golden ratio di angka 0,382, 0,5, dan 0,618. Perlu dinote bahwa semakin tinggi atau semakin kecil level koreksinya itu bisa menjadi pertanda bahwa tren dari price action itu semakin bullish atau semakin bearish. Nah, kalau dari price action yang digambar ini bisa terlihat ketika harga menyentuh golden ratio 0,5 dan 0,618 baru terjadilah adanya pemantulan. Nah, bisa dibilang kalau pada pemantulan di 0,618 ini retracement yang cukup dalam, maka dari itu price action bisa dibilang lumayan netral. Nah, ini yang tadi saya bilang, semakin kecil retracement levelnya, maka semakin bullish atau bearish price action tersebut. Kita lihat di sini dari Bitcoin, kita tarik dari level low ke level high-nya lagi, dan ternyata retracement-nya hanya di titik rasio 0,382, ya di mana itu hanya retracement kecil saja. Dan terlihat di sini dilanjutkan dengan rally Bitcoin yang cukup tajam dari harga 40.000 ke harga 72.000. Nah, Fibonacci Ratio ini bisa kita pakai di semua chart. Ini tadi kita pakai contoh Bitcoin. Nah, kali ini kita akan coba pakai contoh di chart SEI. Kita tarik dari level low ke level high sama seperti tadi, dan kita lihat ternyata correction atau retracement levelnya sampai di golden ratio 0,618 dan terjadi dua kali bounce di level golden ratio ini. Ini pertama dan ini kedua. Nah, selanjutnya Fibonacci Ratio ini juga kita bisa gunakan untuk mencari resistance dari all time high baru. Caranya adalah kalau tadi untuk mencari retracement level kita tarik dari level low ke high, bedanya sekarang kita tarik dari level high ke low. Nah, kita tarik dari level high-nya Bitcoin di sini sampai ke level low-nya di sini. Nah, kenapa kok tidak tariknya ke level sini? Karena di sini itu pada saat itu ada anomali, yaitu news yang menyebabkan harga itu terlalu bergerak secara berlebihan. Jadi saya tarik secara realistis, saya anggap bahwa supportnya berada di ini yang real. Dan ini untuk level ATH barunya kita bisa menggunakan di rasio 1,618 dan 2,618. Nah, bisa dilihat kalau dari price action realnya di sini pada rasio 1,618 ini mulai ada perlemahan tren dan as a support, dan akhirnya rejected pada rasio 2,618. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Fibonacci Ratio ini adalah salah satu tool yang cukup kuat untuk menentukan retracement level. Namun, tetap lebih baik jika Fibonacci Ratio ini digabung dengan teknik analisa lainnya seperti support atau resistance. Nah, di sini kita lihat untuk chart Solana itu ada support di level ini, dan kemudian ketika kita tarik Fibonacci Ratio dari low ke high-nya, kita lihat di golden ratio 0,5 ini ada support dan cukup kuat. Terlihat terjadi pantulan beberapa kali di level ini. Maka dari itu cukup rasional jika kita melakukan posisi buy di level ini. Dan memang ternyata valid bahwa price action tersebut memantul dan akhirnya Solana lanjut melakukan uptrend. Nah, untuk tips penggunaan Fibonacci sendiri itu biasanya saya menggunakannya di higher time frame karena
seperti yang saya selalu bilang sebelumnya juga, higher time frame itu always wins. Jadi higher time frame itu biasanya memiliki struktur dan trend atau bias yang lebih kuat daripada lower time frames. Dan juga yang seperti yang juga tadi sudah dicontohkan sebelumnya, kita bisa gabungkan dengan support and resistance dan indikator lainnya. Nah, tadi itu adalah pembahasan Fibonacci ratio paling basic. Di luar sana banyak sekali trader yang mengembangkan Fibonacci ratio tersebut sesuai dengan style mereka masing-masing. Dan juga tadi kita juga sudah bahas beberapa tools lainnya seperti indicator, RSI, MA yang biasanya saya gunakan dalam trading. Nah, semua tools yang tadi saya sebutkan ini itu merupakan tools yang cukup basic yang kalian itu harus sesuaikan dengan style kalian masing-masing. Selain tools dan indikator tadi yang sudah saya sebutkan, itu masih ada banyak indikator dan tools lainnya yang bisa kalian gunakan sesuai style kalian masing-masing. Contohnya seperti stokastik, Bollinger Band, dan masih banyak lainnya. Nah, indikator dan tools ini kalian harus sesuaikan dengan style kalian masing-masing. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki manajemen risiko dan psikologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, indikator dan tools ini punya style masing-masing. So, see you guys on the next module.